Bayangkan sebuah negara di mana seseorang bisa bertambah usia bukan karena ulang tahun, tapi karena tanggal 1 Januari. Sebuah tempat di mana operasi plastik menjadi hadiah kelulusan, dan di mana jomblo memiliki hari khusus nasional untuk makan mie saus hitam sambil meratapi cinta yang tak kunjung datang. Inilah Korea Selatan, sebuah negeri yang penuh kejutan, kontras, dan keunikan yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Hari ini, kita akan menyelami 50 fakta paling menarik, mengejutkan, dan tak terduga tentang Korea Selatan. Mulai dari budaya hingga teknologi, dari sejarah hingga gaya hidup modern, semua akan kita kupas tuntas dalam 1 jam penuh edukasi yang mendalam dan menyenangkan. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa mendapatkan wawasan baru dari perjalanan fakta kita hari ini. Tulis juga di kolom komentar fakta mana yang paling mengejutkan menurut kalian. Kita mulai dari hal yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari orang Korea, internet. Menurut laporan dari Akamai Technologies, Korea Selatan selama bertahun-tahun menempati posisi teratas sebagai negara dengan kecepatan internet tercepat di dunia. Ini bukan kebetulan. Pemerintah Korea Selatan sejak awal milenium baru memang berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur teknologi informasi. Hasilnya, anak-anak sekolah dasar bisa mengakses video pembelajaran dalam hitungan detik dan hampir setiap rumah memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi. Tak heran jika budaya streaming, gaming, dan e-learning begitu maju di negeri ginseng ini. Beralih ke dunia kecantikan. Dikutip dari data International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Korea Selatan adalah negara dengan tingkat operasi plastik tertinggi per kapita di dunia. Fenomena ini begitu lazim hingga menjadi bagian dari budaya populer. Banyak remaja yang mendapatkan hadiah operasi plastik setelah lulus sekolah sebagai simbol transisi menuju dewasa. Wilayah Gangnam di Seoul bahkan dijuluki sebagai ibu kota operasi plastik dunia. Ini menimbulkan diskusi besar soal standar kecantikan, tekanan sosial, dan pengaruh media. Namun, budaya modern Korea tak hanya soal kecantikan fisik. Coba kita lihat budaya makan. Mukbang, sebuah fenomena di mana seseorang makan dalam jumlah besar di depan kamera, ternyata berasal dari Korea. Istilah ini mulai populer sekitar tahun 2010 di platform streaming Afrika TV dan kini telah menjadi tren global. Namun tahukah Anda bahwa fenomena mukbang juga memicu kontroversi? Beberapa kritikus menyebut mukbang sebagai bentuk konsumerisme ekstrim, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk hiburan dan pelampiasan emosi di masyarakat yang makin individualis. Berbicara soal makanan, kita tentu tidak bisa melewatkan kimchi. Makanan fermentasi ini bukan hanya sekadar lauk pendamping, melainkan identitas nasional. Menurut data dari Korea Agro Fisheries and Food Trade Corporation, orang Korea makan rata-rata lebih dari 50 kg kimchi per tahun. Menariknya, kimchi tak hanya terbuat dari sawi putih, tapi juga dari lobak, mentimun, bahkan daun bawang. Ada lebih dari 200 variasi kimchi yang tercatat secara resmi. Sekarang mari kita bahas sistem usia yang unik. Di Korea, seseorang dianggap berusia 1 tahun saat lahir. Dan pada tanggal 1 Januari setiap tahun, semua orang bertambah 1 tahun, tak peduli kapan ulang tahun mereka. Sistem ini dikenal sebagai usia Korea dan telah menimbulkan kebingungan di tingkat internasional. Namun, pada tahun 2023, pemerintah Korea memutuskan untuk menghapus sistem ini secara resmi dan kembali menggunakan sistem usia internasional demi penyederhanaan administratif. Bicara soal perbedaan budaya, Hari Valentine di Korea Selatan memiliki aturan main yang unik. Pada tanggal 14 Februari, wanita memberi coklat kepada pria. Sebulan kemudian, pada 14 Maret yang disebut White Day, giliran pria membalas dengan memberi hadiah kepada wanita. Lalu, pada 14 April, mereka yang tidak mendapatkan hadiah apapun akan merayakan Black Day dengan makan jajangmyeon, mie saus kacang hitam, sebagai bentuk solidaritas bagi para jomblo. Fenomena ini menunjukkan betapa besar peran budaya romantis dalam kehidupan masyarakat Korea. Namun, romantisme ini tak selalu membawa kebahagiaan. Menurut laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Korea Selatan memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara maju. Tekanan akademik, tekanan pekerjaan, dan isolasi sosial menjadi faktor pemicunya.
Untuk mencegah hal ini, banyak stasiun kereta di Seoul telah dilengkapi dengan pintu pembatas otomatis yang mencegah orang melompat ke rel. Sistem ini terbukti menurunkan angka percobaan bunuh diri secara signifikan, menurut laporan dari Seoul Metropolitan Government. Sekarang, mari kita lihat sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda bahwa di Korea Selatan, banyak restoran yang tidak hanya mengantarkan makanan ke rumah, tapi juga ke taman, halte bus, atau pinggir sungai Han? Setelah makan selesai, pelanggan cukup meninggalkan piring kotor di tempat yang sama, dan pihak restoran akan mengambilnya. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan efisiensi layanan yang sangat tinggi. Namun efisiensi itu tak lepas dari tekanan waktu yang luar biasa. Budaya pali-pali, yang berarti cepat-cepat, menjadi bagian dari etos kerja dan kehidupan sehari-hari. Orang Korea sangat menghargai kecepatan dan efisiensi. Tapi ini juga berarti tingkat stres yang tinggi, terutama di kalangan pelajar dan pekerja muda. Menurut laporan dari World Economic Forum, pelajar Korea belajar lebih dari 12 jam sehari, dan ujian masuk perguruan tinggi adalah momen hidup mati yang bisa menentukan masa depan seseorang. Ini menciptakan tekanan luar biasa sejak usia muda. Namun, tekanan ini juga menciptakan sistem pendidikan yang sangat maju. Skor pelajar Korea dalam bidang matematika dan sains selalu berada di peringkat atas dunia. Banyak orang tua bahkan mengirim anak-anak mereka ke Hagwon, yaitu sekolah tambahan malam hari, untuk memperkuat pelajaran. Kita istirahat sejenak dari hal-hal serius. Korea Selatan juga terkenal karena kafe tematiknya yang luar biasa kreatif. Ada kafe bertema kucing, anjing, bahkan kambing dan rakun. Ada pula kafe dengan suasana penjara, rumah sakit, atau yang dirancang seperti taman dongeng. Kreativitas ini menjadi magnet pariwisata tersendiri. Kalau Anda merasa terhibur sejauh ini, jangan lupa untuk tekan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga akan terkejut dengan fakta-fakta yang kita bahas hari ini. Kita lanjut. Salah satu hal paling mencolok di Korea Selatan adalah pengaruh budaya Konfusianisme. Ajaran Konfusius yang menekankan hierarki, kehormatan, dan tata krama masih sangat terasa hingga hari ini. Contohnya, ketika memberi atau menerima sesuatu, terutama kepada orang yang lebih tua, harus dilakukan dengan dua tangan. Ini bukan hanya etika, tapi bagian dari warisan budaya yang dalam. Budaya penghormatan ini juga terlihat dalam cara mereka minum alkohol. Saat minum bersama orang yang lebih tua, orang muda akan menoleh ke samping sambil menenggak minuman mereka. Sebuah gestur sopan yang jarang terlihat di budaya lain. Soju, minuman beralkohol tradisional Korea, adalah bagian penting dari pergaulan sosial. Menurut data dari International Wine and Spirits Research, soju adalah minuman keras terlaris di dunia berdasarkan volume penjualan. Ya, lebih dari vodka atau whisky manapun. Bicara soal budaya pop, tak ada yang bisa menandingi pengaruh K-pop dan K-drama dalam menyebarkan budaya Korea ke seluruh dunia. BTS, Blackpink, EXO, hingga IU semua menjadi wajah global Korea. Namun lebih dari sekadar hiburan, K-pop telah menjadi alat diplomasi budaya atau yang disebut sebagai Korean Wave atau Hallyu. Fenomena ini bahkan mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Menurut Kementerian Kebudayaan Korea Selatan, ekspor konten budaya seperti musik, drama, dan film menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. K-pop telah menjadi alat lunak dalam diplomasi internasional Korea Selatan. Namun, ada sisi gelap dari industri ini. Para idol K-pop menjalani pelatihan yang keras sejak usia sangat muda, dengan jadwal padat dan kontrol ketat atas kehidupan pribadi. Banyak yang mengorbankan masa kecil mereka untuk mengejar mimpi ketenaran dan tidak semua berhasil. Kita akan lanjut ke dunia transportasi. Korea Selatan memiliki salah satu sistem transportasi publik terbaik di dunia. Subway Seoul, misalnya, memiliki jaringan yang sangat luas, bersih, tepat waktu, dan dilengkapi dengan Wi-Fi gratis. Kereta cepat KTX memungkinkan perjalanan antar kota dalam waktu yang sangat singkat, menjadikan mobil pribadi bukanlah keharusan. Kita hampir tiba di pertengahan perjalanan, dan masih ada puluhan fakta menarik yang menunggu untuk diungkap. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan bersiaplah untuk lebih banyak kejutan budaya dari Korea Selatan yang tak akan Anda temukan di buku pelajaran sekolah.
Pastikan Anda sudah subscribe channel Kuak Fakta, bagikan video ini saudara, teman, sahabat kamu, biar kami semakin semangat untuk menyajikan konten-konten menarik seperti ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan perjalanan mendalam kita menjelajahi 50 fakta paling mengejutkan dan unik tentang Korea Selatan. Kita telah menyingkap 25 fakta pertama, dan kini saatnya masuk ke fakta ke-26 hingga ke-50. Siapkan dirimu, karena yang berikut ini tak kalah mencengangkan dari yang sebelumnya. Fakta ke-26. Korea Selatan adalah rumah bagi salah satu gereja terbesar di dunia. Gereja Yoido Full Gospel di Seoul memiliki lebih dari 800.000 anggota. Ini menunjukkan bahwa meskipun budaya Korea sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme dan Buddhisme, kekristenan juga berkembang sangat pesat di sana, terutama sejak pertengahan abad ke-20. Lanjut ke fakta ke-27. Korea Selatan memiliki lebih dari 200 museum khusus, termasuk Museum Toilet di Suwon dan Museum Kimchi di Seoul. Museum-museum ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga cara masyarakat Korea menghargai sejarah dan aspek budaya paling kecil sekalipun. Fakta ke-28, karaoke di Korea disebut norebang, yang secara harfiah berarti ruang bernyanyi. Uniknya, norebang seringkali terletak di gedung-gedung pencakar langit dan beroperasi selama 24 jam. Ini menjadi pelarian populer bagi pekerja kantoran yang stres setelah jam kerja panjang. Fakta ke-29, Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kepemilikan ponsel tertinggi di dunia. Menurut data Pew Research Center, hampir semua warga dewasa Korea memiliki smartphone, dan banyak dari mereka menggunakan 2 perangkat sekaligus, satu untuk pekerjaan, satu untuk pribadi. Fakta ke-30, di Korea Selatan ada profesi unik yang disebut muka iklan manusia. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di jalanan mengenakan papan iklan besar untuk restoran, toko, atau diskon produk. Meskipun terlihat sederhana, profesi ini sangat kompetitif dan dibayar cukup layak. Fakta ke-31, Korea Selatan melarang permainan video online untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun antara tengah malam dan pukul 6 pagi. Aturan ini dikenal sebagai shutdown law dan dibuat untuk mencegah kecanduan game. Namun, undang-undang ini telah dicabut pada tahun 2021 karena dinilai tidak lagi efektif di era digital yang kian terbuka. Fakta ke-32, di banyak rumah tangga Korea, anak laki-laki masih memiliki status istimewa dalam urusan warisan. Meskipun hukum telah diubah agar lebih setara, budaya patriarki masih terasa kuat di beberapa daerah, terutama di luar kota besar. Fakta ke-33, orang Korea percaya bahwa kipas angin yang dibiarkan menyala semalaman dalam ruangan tertutup bisa menyebabkan kematian. Ini dikenal sebagai fan death. Meskipun tak ada bukti ilmiah kuat, banyak rumah tangga tetap tidak berani tidur dengan kipas menyala tanpa jendela terbuka. Fakta ke-34, sistem alamat di Korea mengalami perubahan besar pada tahun 2013. Sebelumnya, alamat berdasarkan urutan pembangunan rumah yang membingungkan banyak orang. Kini sistemnya telah diganti dengan sistem jalan yang lebih logis dan mudah dinavigasi. Fakta ke-35, sekolah-sekolah di Korea memulai hari sejak pukul 8 pagi dan bisa berlangsung hingga pukul 9 malam bagi siswa SMA. Ini termasuk jam sekolah reguler dan les tambahan di luar sekolah. Tidak heran jika tekanan akademik sangat tinggi dan membuat banyak siswa mengalami stres berat. Fakta ke-36, budaya menyantap makanan secara kolektif sangat dijunjung tinggi. Banyak restoran di Korea tidak melayani pelanggan individu karena menu yang disajikan berupa porsi besar untuk dibagi bersama. Makan sendirian di restoran juga sempat dianggap tabu sosial. Fakta ke-37, dalam dunia militer, semua pria Korea Selatan wajib mengikuti wajib militer selama sekitar 1,5 tahun. Ini berlaku bahkan untuk selebritas papan atas, termasuk idol K-pop dan aktor terkenal. Penolakan atau penghindaran wajib militer bisa menimbulkan kontroversi besar dan kecaman publik. Fakta ke-38, ada layanan pesan antar makanan yang bisa mengantar makanan bahkan ke tempat piknik atau tepi sungai. Tidak hanya makanan, layanan ini juga bisa menyewakan tikar, kipas angin, hingga payung. Pengalaman makan di luar menjadi jauh lebih mudah dan nyaman.
Fakta ke-39, Korea Selatan memiliki pulau cinta bernama Jeju Loveland, sebuah taman hiburan bertema erotis yang menampilkan ratusan patung dan instalasi seni yang eksplisit. Tempat ini hanya diperbolehkan untuk pengunjung dewasa dan menjadi objek wisata yang unik dan penuh kontroversi. Fakta ke-40, industri manhwa atau komik Korea sangat besar dan menjadi saingan manga Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, versi digital dari manhwa yang disebut webtoon menjadi sangat populer, bahkan merambah ke pasar internasional. Platform seperti Naver Webtoon dan Kakao Webtoon kini memiliki jutaan pengguna global. Fakta ke-41, di Korea Selatan terdapat lebih dari 20 jenis kereta bawah tanah yang berbeda hanya di wilayah metropolitan Seoul. Setiap jalur memiliki warna dan nomor tersendiri, serta dilengkapi dengan fasilitas luar biasa seperti perpustakaan mini, mesin penyewaan power bank, dan penunjuk lokasi toilet terdekat. Fakta ke-42, orang Korea sangat menjaga kebersihan. Di banyak tempat umum seperti taman atau stasiun kereta, hampir tidak ditemukan sampah, meskipun tempat sampah sangat jarang. Ini karena masyarakat terbiasa membawa sampah mereka sendiri pulang untuk dibuang secara benar. Fakta ke-43, perayaan Tahun Baru di Korea tidak hanya dilakukan satu kali. Mereka merayakannya 2 kali, satu kali pada tanggal 1 Januari dan satu lagi saat Seollal, yaitu Tahun Baru Imlek versi Korea. Saat Seollal, masyarakat berkumpul bersama keluarga dan melakukan upacara penghormatan kepada leluhur. Fakta ke-44, pengaruh budaya Barat sangat kuat, namun Korea tetap mempertahankan identitas lokalnya. Sebagai contoh, meskipun hamburger dan pizza populer, restoran cepat saji sering menyajikannya dengan rasa lokal seperti topping kimchi, saus bulgogi, atau keju manis. Fakta ke-45 dalam budaya Korea, menolak tawaran minuman atau makanan dari orang yang lebih tua dianggap tidak sopan. Bahkan jika seseorang tidak ingin minum alkohol, ia tetap harus menerimanya secara simbolis, lalu berpura-pura meminumnya sebagai bentuk rasa hormat. Fakta ke-46, ada satu fenomena menarik yang disebut healing cafe. Ini adalah kafe yang menawarkan ruang khusus untuk tidur siang, terapi cahaya, atau hanya duduk dalam keheningan lengkap. Healing cafe menjadi tempat pelarian dari hiruk-pikuk kota yang padat dan stres pekerjaan. Fakta ke-47, Korea Selatan memiliki salah satu taman hiburan terbesar di dunia, Lotte World, yang terdiri dari taman indoor dan outdoor, museum rakyat, arena es, dan pusat perbelanjaan raksasa. Lotte World bahkan punya parade harian seperti di Disneyland. Fakta ke-48, warga Korea Selatan sangat suka hiking. Gunung-gunung seperti Bukhansan atau Seoraksan selalu ramai dikunjungi, bahkan oleh orang tua yang sudah berusia lanjut. Hiking dianggap sebagai gaya hidup sehat sekaligus aktivitas sosial. Fakta ke-49, dalam budaya Korea, nama keluarga selalu dituliskan lebih dulu, baru kemudian nama pribadi. Misalnya, Kim Seok-jin berarti Kim adalah nama keluarga, dan Seok-jin adalah nama pemberian. Ini mencerminkan pentingnya identitas keluarga dalam kehidupan sosial. Dan terakhir, fakta ke-50. Meskipun sangat modern dan maju, Korea Selatan masih memiliki desa-desa tradisional seperti Bukchon Hanok Village yang mempertahankan rumah-rumah kayu bergaya lama. Desa-desa ini bukan hanya objek wisata, tetapi juga tempat tinggal aktif masyarakat yang ingin menjaga warisan budaya leluhur mereka. Jika kamu merasa video ini telah membuka wawasanmu tentang Korea Selatan lebih dalam dari sebelumnya, bantu kami untuk terus tumbuh dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini ke temanmu. Tuliskan juga di komentar fakta mana yang paling tidak kamu duga, atau paling membuatmu ingin langsung pergi ke Korea. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Kuak Fakta, di mana kita akan terus menyingkap sisi-sisi dunia yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya.